semua. Hari ini saya mau kasih tahu tentang satu topik, yaitu dating online. Aman gak sih? Oke. Seperti yang saya cerita, saya pernah menggunakan dating online, dan saya gunakan yang pertama itu Muslim Tinder, Minder, dan yang kedua itu Musmat, juga Muslim. Saya tidak buka Tinder sama sekali, saya buka Tinder 2 hari, tapi saya tidak menggunakan sama sekali setelah 2 hari. Karena bagi saya nggak terlalu suka Tinder, guys. Karena seperti yang saya bilang, Tinder itu kayak semacam terlalu rese cocoknya. Nah, kalau pertanyaannya aman gak sih? Kalau menurut saya pernah menggunakan 2 bulan, dan saya bertemu sekitar 20 bule lewat Minder di Washington DC. Saya pernah ketemu satu orang di New York City, dan ada sekitar banyak. Soalnya kan gini, kalau di Amerika itu semakin besar kotanya atau metropolitan kayak Washington DC, kayak New York City, pasti banyak sekali cowok-cowok bule yang masih single. Mengapa? Karena memang daerah-daerah tersebut tempat cari kerjanya juga banyak. Maksudnya lapangan pekerjaan tersedia dengan sangat banyak. Jadi banyak banget cowok atau cewek yang bermukim ke kota-kota tersebut. Jadi kalau menurut saya, kalau di Indonesia saya nggak tahu ya, karena banyak juga kita dengar berita bahwa ketemu di dating online, ngobrolnya di online, terus ketemu dibunuh. Wah, saya nggak tahu tuh, di sini juga ada mungkin, tapi I don't really concerned about that. Jadi tergantung tipsnya. Kalau saya sih ada amannya, ada tidak amannya, tergantung Anda. Anda harus pintar-pintar memilih cowok bule yang akan Anda temui. Seperti yang saya bilang, saya mau ketemu bule kalau mereka sebelum ketemu saya bukan cuma telepon. Saya harus video call. Dan saya pengen mereka terima saya di pertemanan sosial media seperti Facebook, Instagram. Dan ini penting, saya nggak mau kalau mereka nggak mau. Saya oke, saya nggak mau ketemu gitu. Dan yang kedua, untuk amannya, karena kan meskipun bule nggak aman juga. Pernah saya kenal nama cowok Irak, itu rese banget orangnya, dan saya itu sampai marah. Saya bilang, saya kalau di Amerika kan kita bisa nelpon 911 ya, mereka takut banget tuh karena berhubungan sama polisi. Jadi saya itu sampai mikir, pernah saya bilang, kalau kamu tidak turunin saya dari mobil kamu, saya telepon 911, karena rese banget, cowoknya rese banget. Jadi tergantung Anda. Yang pertama itu Anda harus pastikan video call. Kalau dia nggak mau video call, ya udah leave it, cari yang lain. Kan banyak, ratusan, ribuan, banyak orang di sana di dalam aplikasi dating online. Yang kedua, pastikan, anakku nangis tapi nggak apa-apa, aku selesaiin ngobrolnya dulu. Yang kedua, pastikan nih cowok pas ketemu ya memberitahukan Anda tentang identitasnya. Dan kalau saya sih yang penting itu, saya mau lihat ini orang beneran gak sih, dia apa sih statusnya di Amerika. Jangan sampai dia juga sama dengan saya. Aduh, repot guys kalau kita cuma mau menikah sama orang yang statusnya juga seperti kita, cuma mahasiswa. Wah, repot juga tuh. Tapi gak apa-apa kalau sama-sama mahasiswa Indonesia. If you want to, it's okay. Dan yang ketiga, menurut saya, tips yang ketiga untuk amannya main dating online, yaitu bertemu di tempat umum. Bertemu di tempat umum ini maksudnya jangan mau diajakin ketemu di tempat-tempat yang gak jelas. Pokoknya pertama kali ketemu, kedua kali ketemu belum nyaman, jangan sampai barusan pertama kali ketemu udah mau ikut dia. It's okay if you feel secure. Kalau kamu merasa aman dan dia orangnya baik, dia cerita pada saat ketemu kamu, dia bilang bahwa dia ini, keluarganya ini, bisa buka Facebooknya di sini, berteman di Facebook seperti ini, bisa kamu lihat Facebooknya kayak apa, Instagramnya kayak apa, LinkedIn-nya. Dan LinkedIn paling penting, karena kalau dia store namanya, namaku ini, buka aja di Google, pasang nama dia di Google, nanti muncul tuh. Ya, kalau dia bilang, saya kerjanya di sini, whatever lah, saya kerja di sini, kerja di sana, kerja di situ, di sana, whatever, kamu bisa ngecek kebenarannya lewat Google. Itu ya. Yang ketiga tadi ketemu di tempat umum. Dan pada saat ketemu di tempat umum ini, yang saya maksudkan ini, pertama ketemunya kayak di Starbucks, di rumah makan yang banyak orang, ya, yang banyak sekali orang. Dan
jangan mau kalau misalkan dia mau ngajakin kamu kemana untuk ketemu di mana, jangan. Karena dating online ini kita nggak tahu ini orang beneran gak sih pasang fotonya. Tapi setahu saya yang di Minder itu sebenarnya sih, for me, saya seperti saya bilang 2 minggu saya buka Minder, saya itu masuk di chatting saya itu 500 orang, dan yang ngobrol itu 100-an sampai saya capek banget. Dan rata-rata sih saya ketemu sekitar kurang lebih 20 orang itu memang sesuai profilnya, sesuai fotonya juga, karena saya seperti yang saya bilang tadi, saya video call dulu sebelum ketemu saya. Dan yang paling penting, sudah yakin dulu, sudah ngobrol sekitar 2 minggu baru mau ketemu sama cowok yang di dating online. Kalau misalkan amannya, kalau dia juga mahasiswa atau dia tinggal di Amerika, dia orang Amerika tapi juga maksudnya aktif kerjanya di mana? Oh, ketemu saya di kantor saya misalnya, it's okay, that's really good. Tapi di Amerika sih nggak mungkin ketemu di kantor karena pemerintah Amerika tuh nggak bisa bawa orang di dalam kantor. Beda sama di Indonesia, kamu bisa bawa orang di dalam kantormu. Oh, Amerika nggak bisa, you can't access, kamu tidak bisa mengakses dalam kantor. Tapi setidaknya di depan kantor itu biasanya banyak restoran. Ya seperti itu. Kalau bilang, oh saya kerjanya di sini, alright, itu kali ya menurut saya, apakah secure, aman untuk bermain dating online. Dan bagi orang-orang Indonesia yang pengen berkenalan sama bule, ada tips dari saya di video saya yang lain tentang bagaimana sih berkenalan, bertemu, dan berpacaran dengan bule. Oke ya, itu dulu. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menantikan cerita-cerita saya yang lain, dan nanti saya akan buat video di mana suamiku akan bercerita tentang kesan pertama kali dia bertemu saya. Oke ya, bye bye, sampai jumpa lagi.